belajar Excel kali ini kita bedah fungsi if atau logika kemungkinan. Yang pertama, fungsi if dengan syarat data tipe numerik. Kemudian nanti kita bahas juga fungsi if dengan syarat data tipe teks dan fungsi if error. Nah, untuk selanjutnya, di video selanjutnya nanti akan dibahas 3 fungsi di bawah ini. Yang pertama kita masuk ke fungsi if dengan syarat data tipe numerik. Oke, di sini saya coba sudah buatkan untuk beberapa metode. Jadi kita bisa berkreasi dengan fungsi if ini. Contoh yang pertama, fungsi if dibuat pernyataannya. Jika seseorang dinyatakan lulus jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 60. Nah, seperti ini. Kita buat ketentuannya lulus itu lebih dari 60. Nah, ketika gagal itu saat gagal itu di bawah 60, seperti itu. Metode yang pertama atau alternatif yang pertama yaitu seperti ini fungsinya. Jadi saya coba tuliskan, saya coba hapus ini ya. Jadi gini, ini ada hasil ujian, kemudian di sini kesimpulan. Saya coba buat seperti ini. Nah, dengan demikian maka kita coba buat rumusnya seperti ini. Kan rumus if itu adalah if logical test itu ya, kemudian value jika benar, kemudian value jika salah, seperti itu. Oke ya, seperti ini ya. Nah, kita coba bahasakan sesuai dengan kasusnya. Sama dengan jika saya coba biar nggak bekerja rumusnya. Jika gitu ya, sesuai dengan ketentuan ini, jika hasil ujian lebih besar atau sama dengan 60, maka dia lulus. Nah, coba ini. Lebih besar sama dengan 60, maka itu bisa pakai titik koma atau koma ya, sesuai dengan Excel yang diinstal versinya ya. Jadi ada yang koma, ada yang titik koma. Nah, ini bahasanya maka. Tadi dibilang bahwa logical if itu maka value if true. Jadi jika benar sesuai dengan yang dibahasakan ini, maka contohnya lulus. Di sini dibilang lulus gitu ya. Kita kalau standar di sininya teks, kita kasih petik 2 untuk buka tutupnya. Contohnya lulus. Tuh. Nah, selain itu maka gagal. Itu tutup kurung. Nah, seperti ini bahasa Excel-nya. Kemudian kita coba buat di sini rumus Excel-nya. Jika ini jika ya. Nah, di sini kan yang menjadi acuan adalah hasil ujian. Nah, hasil ujiannya adalah 85. Nah, ini kolom hasil ujian, sorry. Jika, nah kita buka kurung dulu, hasil ujian itu ya lebih dari atau sama dengan 60,
maka kita kasih ketik lulus. Selain itu gagal, tutup kurung. Nah, hasilnya lulus. Kita coba tarik ke bawah. Nah, benar ya. Di sini 85 di atas 60, 70 di atas 60, ini di atas 60. Nah, ini yang gagal nih. Di 80. Lulus. Ini yang gagal. Seperti itu. Oke. Ini alternatif pertama. Kemudian kita masuk ke alternatif kedua. Alternatif kedua yaitu persyaratannya kita ganti nih. Seorang dinyatakan gagal jika nilai ujian kurang dari 60. Nah, kita buat lagi ketentuannya. Seperti ini. Ini dibalik ya, dibalik. Jadi gagal dulu baru lulus. Contohnya seperti ini. Jika nilai hasil ujian kurang dari 60 ya, oke, teksnya maka gagal dulu ya. Jadi gagal di awal karena di sini jikanya itu yang menjadi acuan adalah di bawah 60. Nah, ketika datanya itu benar atau sesuai di bawah 60, maka dia yang benar apa gitu. Maka dia gagal gitu. Kemudian ketika selain itu maka dia lulus contohnya. Nah, seperti ini. Kita coba tulis di sini. Oke, saya coba hapus. Ini saya ganti jadi hasil ujian ya. Di sini kesimpulannya. Nah, kita coba tulis ini di sini menggunakan bahasa Excelnya. Jika hasil ujian ya, di bawah 60, maka gagal. Selain itu lulus. Nah, lulus. Ini nilainya sama. Harusnya hasilnya sama dengan ini juga. Gitu. Cuman metodenya yang beda. Oke, sama ya. Nah, kita harusnya paham konsepnya. Jadi biar kita nggak terpaku dengan rumusnya gitu ya. Jadi harus tahu bahasa rumusnya itu apa. Biar kita bisa berkreasi bagaimana nyamannya kita membuat rumus itu. Nah, kemudian alternatif ketiga yaitu ini sebenarnya untuk memudahkan nanti kalau ada perubahan data. Jadi kita nggak usah merubah rumus satu-satu. Contohnya kita harus buat dulu kolom untuk lulus dan gagalnya. Jadi ketika ini diganti menjadi hampir sama seperti tadi, cuman penulisan gagal atau lulus teksnya ini itu diganti menjadi refer ke kolom. Nah, seperti ini. Jadi sama, cuman di sini refer ke kolom. Nah, ini kolom F28 ya. Ini F28, kemudian ini F29. Ketentuan keduanya itu di F29. Jadi value is true-nya itu masuk ke kolom, diisikan kolom, kemudian value is false-nya itu masuk ke kolom ini. Jadi ketika di sini diganti ketentuannya gitu ya. Di sini contohnya gini, lulus, kemudian di sini tidak lulus. Nah, maka di sini akan berubah. Jadi kalau ketentuannya ini sifatnya nanti berubah-ubah, saran saya mending dibuatkan kolom khusus.
Jadi biar tidak merubah rumus satu-satu seperti itu. Nah, cuman bedanya di sini kalau dia contohnya ini, kalau ini nggak saya string, dia nanti akan berantakan. Nah, berantakan, maka harus di string seperti itu ya. Nanti kita coba ada pembahasan untuk fungsi string itu ya, untuk kunci sumber atau kunci rumusnya seperti itu. Oke.